Kalau ternyata Bapak Jokowi atau Joko Widodo benar-benar dinyatakan secara jujur, transparan, dan bisa dipublikasikan dengan baik, maka kami minta dengan terang, dengan terbuka kepada pihak Fakultas Kehutanan UGM dan pihak Rektorat UGM serta Bapak Joko Widodo untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya dengan baik. Kalau ada gerakan lanjutan untuk mengembalikan ijazah saya juga termasuk, kita kembalikan ke UGM. Bapak, mohon maaf, dari saya dari teknik arsitektur UGM. Dari arsitektur UGM. Ya, 81. Ya. Pak siapa? Mas Dudi. Absahan dari ijazah beliau diberi jangka waktu 1 kali 24 jam sejak diterima surat. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslihin, alumni Universitas Gadjah Mada, jurusan Filsafat UGM, lulus tahun 2002. Hadir di tempat ini semata-mata dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, mudah-mudahan menjadi amalan yang soleh. Kami berharap adanya kejujuran akademik, kejujuran intelektual. Siapa yang benar-benar bisa dibuktikan, yang dengan proses kuliah yang pada akhirnya mendapatkan ijazah dengan persyaratan yang baik dan dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan ijazah. Maka ini adalah amanat yang perlu dijaga dengan kejujuran, dan pada akhirnya Kepedulian sebagian teman-teman alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang melihat ya dinamika dan situasi di Indonesia saat ini hanya karena kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo. Nah, ternyata ini sudah menjadi bola liar ya yang sudah berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kami punya tanggung jawab moral juga untuk menjaga nama baik alma mater ya, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada. Itu saja. Kami tidak punya tendensi yang lain. Kami semata-mata berupaya ya, berusaha untuk menyelesaikan masalah, tidak ingin menambah masalah. Itu saja, sederhana. Tuntutannya kepada UGM apa? Nah, kami minta sebagaimana yang tadi saya bacakan, meminta kepada pihak UGM ya, kepada rektor beserta staf rektor yang terkait, dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan Fakultas Kehutanan yang terkait, itu untuk menyampaikan kepada publik. Apalagi kami sebagai alumni kan punya hak untuk bertanya ya kepada beliau-beliau yang juga mereka alumni Universitas Gadjah Mada, Bu Rektor, Pak Dekan, dan sebagainya yang saat ini ada di pimpinan kampus kami, tempat kami menimba ilmu dulu, itu kan juga sama-sama alumni Universitas Gadjah Mada. Makanya tadi saya sampaikan, sesama alumni jangan saling mencurigai, sesama alumni jangan saling mencaci, ya, jangan ada dusta di antara agama. Begitu. Soal mosi tidak percaya. Ya, ketika kami bertanya, ya, kepada beliau-beliau, kemudian tidak dijawab, ya tentu wajar dong. Kami menyampaikan ketidakpercayaan kami. Ada apa di balik kasus yang menurut kami ini sepele, remeh-temeh, sederhana? Kenapa saya berlarut-larut? Ya jangan sampai hanya karena soal ijazah, selembar ijazah, kemudian justru mengakibatkan masalah yang bertambah besar. Tentu ini tidak boleh didiamkan. Begitu. Mas, kalau Barreskrim kan sempat menyebut bahwa itu asli, terus dan UGM beberapa waktu lalu juga sempat menyatakan bahwa ada ijazah dari Nah, jadi gini, proses yang saat ini sudah berjalan di Barreskrim, di kepolisian, silahkan. Kami tidak ingin ikut campur, ya. Reaksi dari kami, kemudian mengadakan aksi Rela Agama Bergerak, itu juga tidak ada pesanan dari siapapun. Jadi ini semata-mata murni dari sebagian alumni yang kemudian tergabung dalam Rela Agama Bergerak. Dan Rela Agama, ya teman-teman ketahui, Rela Agama ada jauh hari sebelum ada kasus ini, jauh hari sebelum perhelatan pemilu. Ya, sehingga kalau kemudian ada yang menuduh, wah Rela Agama Bergerak itu bagian dari barisan sakit hati, salah besar itu.
saya katakan salah besar. Itu. Tolong sesama alumni sekali lagi jangan saling mencurigai, jangan saling mencaci. Ya, ini semata-mata untuk negeri kita, Indonesia tercinta. Ya. Kalau teman-teman tadi media juga merekam, bagaimana ketika kami menyanyikan lagu Himne Gajah Mada kan luar biasa pesannya. Saya itu kalau ya seperti kemarin ketika ditanya oleh Bang Refli ya, sebagaimana senior saya dari UGM juga, saya kalau menyanyikan lagu itu, saya terharu, ya, saya terharu, saya betul. Mohon maaf teman-teman. Jadi ini murni kepedulian kami untuk menyelamatkan nama baik UGM, marwah kampus Universitas Gajah Mada yang sudah mendidik kami. Ini ketua rela kampanye bisa ngomong. Adanya nanti pernyataan sikap ini surat-suratnya dikirimkan kepada para pihak tadi tidak direspon. Itu apa yang akan dilakukan oleh rela kampanye? Oh, kami juga sudah menyiapkan lagi ya pernyataan sikap. Ya nanti tunggu saja. Nggak bikin laporan ke kepolisian nggak? Kami tidak berpikir untuk sampai ke sana. Jadi karena ini memang berangkat dari logika ilmiah, ya. Jadi kepentingan kami ini ingin menegakkan akal sehat, ya, kebebasan dalam dunia akademis yang berbasis fakta dan data. Gitu. Jadi jangan sampai kasus dugaan ijazah palsu saudara Jokowi ini menjadi penindasan akademis, ya. Kode etik akademis menjadi rusak, terinjak-injak hanya karena hal sepele. Jangan sampai itu. Kalau teman-teman pers, teman-teman media kan punya kode etik jurnalistik, ya kan? Ya mestinya institusi pendidikan seperti UGM yang tadi saya sampaikan sudah menjadi milik dunia, itu jangan terkotori hanya karena soal sepele. Ya. Jadi tolong ini kepada para alumni khususnya dan juga siapapun, untuk semuanya saya mengajak, saya berpesan, mari kita tegakkan ya nilai-nilai kode etik akademik, ya, karena kita memang senantiasa untuk menjaga itu. Saya nambahkan. Ya. Pokoknya intinya kita berharap UGM selesai sampai di sini, jangan lagi membackup permukaan jajah palsu Jokowi sampai sini. Iya, Biar simpel. diserahkan hukum, prosedur hukum. Sudah. Ya, saya masih Jangan ingat betul membackup ini tuh. teman-teman. Ya, ini waktu saya masih mahasiswa dulu, ketika kuliah di BPA Sekip, ya, kuliah umum, ya, kuliah sejarah Indonesia modern, di mana yang mengampu adalah Dr. Cornelis Lee, almarhum, ya, Mas Koni. Itu ketika ada mahasiswa yang memalsukan ya tanda tangan kehadiran, itu aja kemudian langsung dicoret. Nah, kenapa? Ini kaitannya dengan ijazah juga tidak demikian. Makanya itu saya sangat salut, ya, dulu itu salah satu pelajaran penting. Makanya ketika kemudian ada yang bertanya, Mas Bangun, apa sih motifnya, ya, saya sampaikan pada teman-teman, saya tidak cari muka, kami tidak cari muka, kami tidak cari sensasi, kami tidak cari status, ya, kami tidak cari jabatan. Itu poin yang kemudian harus digarisbawahi oleh siapapun, ya, khususnya para alumni. Karena ternyata, ya, sampai dengan tadi pagi itu kasus ijazah, ya, dugaan kasus ijazah palsu saudara Joko Widodo ini juga di antara kami sama alumni itu kemudian ada, ya, kalau mau dibilang konflik, ya, namanya konflik apa, medsos, ya, iya, jadi sesama grup aja, ya, Sama alumni. ya, sama alumni loh, ini fakta kan. Iya, sama alumni. Nah ini loh, sama alumni, apalagi nih seperti tadi teman-teman mereka hadir di lokasi ini tanpa kami undang. Bahkan kemarin ada tanya, Mas, besok Mas Roy apa diundang? Mas Limos enggak. Mereka tidak kami undang juga, karena memang ini murni dari kumpulan, ya, teman-teman alumni Universitas Gajah Mada yang memang punya satu niat yang sama, frekuensi yang sama, energi yang sama. Kalau Oke. Proses untuk gugatan ke UGM juga sudah berjalan di PN Sleman. Kalau nanti misalnya UGM bisa menunjukkan bahwa ini desanya asli, apakah teman-teman juga akan bisa menerima itu atau akan ada? Ya tentu kalau memang itu pada akhirnya sudah menjadi apa keputusan yang inkrah, ya, yang memang sah, ya, mau bagaimana lagi. Makanya kan lagi-lagi kami sampaikan bahwa ini adalah kaitannya dengan kerangka berpikir ilmiah. Ya, mari kita sama-sama tegakkan kode etik apa akademik ini loh. Ya. Keilmiahan kita, kewarasan kita, akal sehat kita betul-betul harus ditegakkan. Ya. Simple, Mbak. Asli sudah selesai ya? Kalau
Kalau ini misalnya nanti di pengadilan sudah terbukti bahwa itu asli, berarti sudah selesai ya? Nah, makanya kan tadi juga saya sampaikan ya, ketika dari pihak manapun ya yang saat ini tengah memproses ya kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo ini, ya silahkan dengan secara transparan, ya kan, adil, dan yang penting adalah mencerdaskan untuk semuanya, gitu. Pesan kami itu, Mbak, sederhana. Ngaten. Oh, saya Bangun Sutopo. Bangun Sutopo. Bangun. Iya. Kalau itu ada gerakan selanjutnya, kalau ada yang berani atau mau mengembalikan ijazahnya karena tidak beresnya UGM, saya bersedia mengembalikan ijazah saya. Bagaimana, Pak? Kalau ada gerakan lanjutan untuk mengembalikan ijazah saya juga termasuk, kita kembalikan ke UGM. Bapak, Kalau mohon maaf, dari saya dari teknik arsitektur UGM. dari arsitektur UGM. Ya, 81. 81. Ya. Pak siapa? Mas Judi. Pak Mas Yudi, nggih. Saya ada tangan di situ. Oh, nggih. Ya. Kita nggak janjian ya? Enggak. Ini adalah juga Saya juga. Iya. Diangkat, tangannya ke sini. Iya. Makanya kemarin saya juga ketika ditanya oleh Bung Refli, Ya. kalau siapapun misalkan Mas Ganjar mau hadir, silahkan, itu hak Iya, mereka nggak sebagai masalah, alumni, nggak masalah. ya kan? Mas Anies mau datang sebagai alumni, silahkan. Iya, nggak masalah. Bang Rismon datang ke sini sebagai alumni, Siap, silahkan. nggak masalah. Ya, Iya. makanya sebetulnya kemarin teman-teman, kami awalnya rencana aksi ini kan ada di Baleirung, ya. Namun karena pada hari ini bertepatan dengan pengukuhan dua guru besar, ya tentu kami mengalah dan tentu tetap harus menghormati, ya, karena itu juga dalam rangka menegakkan kode etik akademik, ya, itu. Nah, terus kami kemarin berpikir untuk bergeser di sayap selatan, tapi karena memang saat ini juga di Geraha Sabha Pramana juga sedang ada event. Ya, Nah, kemudian ada. kemarin pihak rektorat setelah berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan, didampingi dari pihak keamanan dari Polda DIY, terus mengadakan di sini. Ya, jadi ini yang memang. Terima kasih Pak Toto, biar sukses udah. Terima kasih, Pak. Saya bersedia nanti kembalikan ijazah saya. Ini spontan ya teman-teman ya, Iya. dari beliau Iya, ini. serius, Jadi saya kembalikan. salah satu aspirasi dari Iya, beliau ini. iya. Jadi panjenengan kalau misalkan Ada gerakan untuk kembalikan ijazah saya siap. berarti kembali kuliah lagi, Dua Pak, ya. ijazah, nggak masalah. Oh, panjenengan dua Nggak masalah. ijazah. Saya Oke. nggak harus ikut ijazah saya, nggak harus. Ya, Pak. Terima makasih, kasih. Pak. Ya. Salam buat teman-teman yang lain. Oke. Nama lengkapnya Pak? Nama lengkap Bangun Sutoto. Iya. Jurusan Ilmu Pemerintahan Visipol UGM tahun masuk 1996. Koordinator di sini. Ya, koordinator Wilayah Kemah Bergerak. Nggih. Nomor kontaknya berapa? Nomor kontak 0878 3274 7878. Waalaikumsalam. Kami dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga Jogja asli merasa bangga adanya Universitas Gadjah Mada yang berada di kota Yogyakarta ini terletak di pusat kota. Masya Allah, tabarakallah, UGM itu sudah menciptakan dan mencetak generasi-generasi bangsa yang berkualitas dan berkuantitas. Begitu banyak putra-putri bangsa ini yang dididik di sini. Cuman kali ini kita merasa kecewa. UGM telah ternodai, UGM turun marwahnya, UGM sudah menjadi suatu universitas tidak membela kejujuran seperti ini. Sebagai warga Jogja, kembalikan marwah UGM, kembalikan UGM, dan kejujuran itu mohon diberikan, kejujuran itu mohon diagungkan di sini. Karena dengan kejujuran ini tentu bisa membuat negara ini menjadi lebih baik lagi. Akibat tidak kejujuran ini sudah membuat seluruh warga Indonesia resah hanya gara-gara hanya satu ijazah yang tidak patut kita banggakan, dan menjadi 10 kepemimpinan itu banyak sekali hal-hal yang tidak baik dilakukan. Sebagai warga Jogja tentunya merasa kecewa sekali adanya seperti ini. Dan satu pesan saya kepada Jokowi, jujurlah demi diri kamu, jujurlah demi anak keturunanmu, dan jujurlah demi seluruh bangsa Indonesia. Satu nasihat lagi, satu-satu nasihat yang terbaik untuk kamu adalah kematian kamu. Karena setiap kematian itu akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu perbuat selama 10 tahun kepemimpinan dan selama kamu menjabat menjadi penguasa negara ini, dan selama kamu menjadi manusia, semuanya ada hisapnya.
Kematian adalah nasihat terbaik untuk kamu sebagai Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yogyakarta UGM, kita menyuarakan kejujuran demi rakyat Indonesia. Merdeka. Merdeka. Umur siapa Bu tadi? Saya mau Syana. Kalau ternyata Bapak Jokowi atau Joko Widodo benar-benar dinyatakan secara jujur, transparan, dan bisa dipublikasikan dengan baik, maka kami minta dengan terang, dengan terbuka kepada pihak Fakultas Kehutanan UGM dan pihak Rektorat UGM serta Bapak Joko Widodo untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya dengan baik. Rela Agama Bergerak ya, dalam rangka mereka hari ini adalah pernyataan sikap dan memberikan waktu untuk UGM dan untuk Pak Jokowi menyatakan bahwa tentang keabsahan dari ijazah beliau diberi jangka waktu 1 kali 24 jam sejak diterima surat. Betul ya? Betul. Apabila jangka waktu 1 kali 24 jam baik dari pihak UGM ataupun dari Bapak Jokowi tidak memberikan keterangan tentang keabsahan dari ijazah Pak Jokowi, maka Rela Agama Bergerak akan memberikan mosi tidak percaya. Betul? Betul. Ini semua elemen sudah bergerak, semua sudah bukan menyerang ya, tapi membuka tabir, memaksa kita semua untuk bergerak supaya permasalahan ini cepat selesai, supaya masalah ijazah ini cepat terungkap. Kalau memang ada penjahatnya, betul ya? Betul. Penjahat atau tokoh di balik kasus ini harus segera diungkap. Betul. Kalau itu memang benar, katakan benar. Betul. Anggaplah memang dia pemenang. Tapi kalau memang salah, jangan ditutup-tutupi lagi. Betul. Karena Indonesia sudah lelah dibikin masalah ini berlarut-larut nggak selesai-selesai. Betul ya? Betul. Kami mama juga pengen istirahat. Betul ya? Betul. Walaupun masih banyak permasalahan yang lain, tapi kalau masalah ijazah ini sudah terungkap, ya, ada yang dihukum, ada yang diadili, itu yang kita minta, sehingga betul-betul penegakan hukum itu berjalan dengan benar di Indonesia. Betul ya? Betul. Baik, kami bersama SC Channel dan Langkah Update ya, dan dari Jejak Pos ID mengabarkan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Apa yang membuat hati ibu-ibu bergerak datang ke sini Bu bersama Rela Agama ini? Nah, kalau ini nggak cuma saya yang bisa menjawab, ibu-ibu bisa menjawab. Coba Bu, jawab Bu. Karena kami tidak rela ijazah yang begitu panjang masa pendidikannya, kuliahnya, tiba-tiba dinyatakan tidak sah dan palsu. Jadi kami sebagai emak-emak ikut bersuara untuk kejujuran dan kebenaran dari ijazah seseorang. Hanya itu yang kami sampaikan. Mungkin Bu ada sampai yang didapat tadi Bu disampaikan. Ada yang menyebut bahwa ini semua ada yang penggeraknya. Ada tanggapannya nggak Bu? Penggerakan dari Jakarta ke sini Bu? Waduh, boro-boro. Kami rela berjuang bersama-sama. Ini pinggang pegal Bang. Dari hati nurani kami sendiri sebagai emak-emak yang ikut. Berapa jam kita dari Jakarta? 9 jam. 9 jam ya, 9 jam 10 jam. Kayaknya kalau kita dibayar selesai. Indonesia jangan dirusak sama Betul. Kami ke Jogja biaya sendiri patungan untuk menyewa travel, makan pun kami masing-masing, tidak ada bohir, tidak ada yang membiayai pergerakan kami. Betul. Kalau ada bohir, kita mintanya naik pesawat. Betul. Masa naik HIS? Kami hanya pengen UGM. kami hanya Bu, memang pengen kita kebenaran. Emang kita nginep di mana semalam? Di masjid. Nggak ada ya, nggak ada emak-emak yang berjuang rela ya nginepnya di masjid. Kami sedih ya? dengan negara ini yang sudah tidak baik-baik. Nggak usah jauh-jauh. Saya aja nggak kepikiran bakal istirahat di masjid gitu loh, ya kan? Karena ini murni datangnya dari hati kita. Kita Murni datangnya dari apa keinginan kita memberikan keturunan kita itu suatu kebenaran. Betul. Kita 1 hari ya. Langsung cus ya. Ada lagi Mbak? Setelah ini apa Bu kegiatan selanjutnya Bu dari KNPRI sendiri? Hari ini sorry.
Kita langsung pulang ke Jakarta untuk mengikuti gelar perkara khusus besok di Bareskrim Polri. Ramaikan. Ya, ini adalah akhir, kita minta adalah akhir dari pengungkapan kasus dari ijazah Bapak Jokowi. Gelar perkara khusus insya Allah dihadirkan para terlapor dan perlapor. Besok di Bareskrim Polri, Mabes jam 9 pagi. Kita nggak ada istirahat, besok langsung. Semangat. Semangat memakan peci. Terima kasih. Siap kameranya, siap. 1, 2, 3. Dari Jogja, berani jujur untuk Indonesia. Dari Jogja, berani jujur untuk Indonesia. Bubar. Pak Bangun, Mas Bangun. Dan kami akan juga mendapatkan penjelasan yang jelas tanpa berbelit-belit yang kami sebagai masyarakat bisa menerimanya dan dengan baik. Tapi ketika tidak ada kejelasan, kami akan terus bergerak dan bersuara untuk menegakkan kejujuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Bu, langsung Bu. Terus aku mau ngomong apa? Ngomong apa aja yang Ibu mau tentang ijazah khususnya? Saya keringetan Bu. Mana? Ya silakan. Loh, Mbak Esi baru mewawancari aku. Boleh kalau mau dipakai ini enggak? Nah ini kan udah ada. Kalau dirinya lebih bagus lagi Bu. Bertiga aja. Ayo sini. Agak mundur sedikit Bu, agak mundur. Biar Saya mendengarkan aja kok. Oh iya mendengarkan. Pindah tas ke belakang. Biar berani jujurnya kelihatan. RTA semua ini. Ini kejujurannya. RTA Jogja ini. Oh, RTA Jogja. Iya. Korwil. Jakarta sudah tadi. Korwil Jogja. Iya, siap. 1, 2, 3. Nah, bismillahirrahmanirrahim.